Assalamualaikum, hai anak soleh soleha, apa kabar? Kembali di pelajaran tematik IPA bersama Memeri. Hari ini kita akan belajar tentang energi listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Sebelum belajar, kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Energi listrik. Energi listrik adalah energi yang berasal dari muatan listrik yang menimbulkan medan listrik statis, atau energi listrik yang berfungsi ketika ada aliran listrik yang mengalir pada benda tersebut. Energi listrik digunakan untuk menyalakan peralatan elektronik. Peralatan elektronik dapat bekerja karena ada aliran arus listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Energi listrik dapat diubah menjadi energi lain dengan menggunakan alat-alat kelistrikan. Energi listrik dapat diubah menjadi energi lain seperti berikut ini. Saat arus listrik mengalir melewati lampu, lampu akan menyala. Terjadi perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Energi listrik juga dapat diubah menjadi energi gerak. Saat arus listrik melewati motor di dalam mixer, motor akan berputar dan menggerakkan tungkai pengaduk adonan. Energi listrik menjadi energi gerak. Saat arus listrik melewati elemen pemanas di dalam setrika, elemen akan menjadi panas. Energi listrik menjadi energi panas. Contoh perubahan energi listrik menjadi energi lainnya. Yang pertama, perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contoh kompor listrik, microwave, solder listrik, magicom, oven. Yang kedua, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contoh kipas angin, blender, mixer, motor listrik atau generator yang terdapat di mesin jahit, sepeda, sepeda motor, dan mobil. Yang ketiga, perubahan energi listrik menjadi cahaya. Contoh lampu neon atau lampu pijar. Yang keempat, perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Contoh radio, televisi, gitar listrik, dan lainnya. Nah, di sini ada gambar setrika, kemudian ada mixer, dan ada mesin cuci. Perubahan listrik apa ya? Selanjutnya, gaya magnet. Magnet berasal dari kata magnesia, yaitu tempat orang Yunani menemukan sifat magnet yang terdapat dalam batu-batuan yang dapat menarik logam. Magnet disebut juga besi berani. Menurut bentuknya, magnet terdiri atas beberapa bentuk, yaitu magnet jarum, batang, ladam, bentuk U, dan silinder. Perhatikan pada gambar, ada beberapa contoh bentuk magnet. Setiap magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kekuatan sifat magnet paling besar terdapat pada kutub-kutubnya. Jika kutub senama atau utara dengan utara atau selatan dengan selatan dihadapkan, maka kedua magnet akan saling menolak. Jika kutub yang berbeda, utara dan selatan, dihadapkan, maka kedua magnet akan saling menarik. Jika kutub tidak senama, dari 2, 3, 4 buah magnet dihubungkan, maka akan terbentuk satu magnet baru yang memiliki satu kutub utara dan satu kutub selatan. Jika sebuah magnet dipotong menjadi dua bagian, maka akan terbentuk dua magnet,
yang masing-masing memiliki kutub utara dan kutub selatan. Contoh kemagnetan benda. Yang pertama, magnet dapat menarik benda yang bersifat magnetis, misalnya besi, baja. Yang kedua, magnet tidak dapat menarik benda yang bersifat tidak magnetis, misalnya emas, tembaga, perak, aluminium, kaca, kertas, karet. Yang ketiga, gaya magnet dapat menggerakkan benda, meskipun magnet tidak menyentuh benda. Gaya magnet makin besar jika ukuran magnet makin besar. Selanjutnya, gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang menarik semua benda, baik benda hidup maupun benda tidak hidup, ke arah pusat bumi. Penemu gaya gravitasi adalah Sir Isaac Newton. Teori gaya gravitasi muncul ketika ia melihat apel jatuh dari pohon di kebunnya. Gerak jatuhnya buah apel akibat adanya gravitasi. Contoh gaya gravitasi. Daun berguguran dari pohon, buah yang telah masak jatuh ke tanah. Penerjun payung mendarat ke bumi. Benda-benda yang mengalami tarikan gaya gravitasi bumi akan bergerak jatuh ke tanah. Gerak jatuh akan makin cepat bila benda makin dekat dengan tanah. Setelah benda mencapai tanah, gaya gravitasi tetap bekerja sehingga benda tetap berada pada tempatnya. Akibat bila tidak ada gaya gravitasi, semua makhluk hidup dan makhluk tak hidup akan melayang-layang di angkasa. Berikut pengaruh gaya gravitasi. Gaya gravitasi menarik bulan sehingga bulan tidak terlepas dari garis edarnya. Gaya gravitasi menarik meteor memasuki bumi. Gaya gravitasi menarik batu yang telah dilempar ke atas sehingga kembali ke tanah. Selanjutnya kita bahas gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang menahan gerak benda itu dapat berhenti bergerak. Besar kecilnya gaya gesek sangat dipengaruhi oleh permukaan benda yang bergesekan, kasar atau licin. Makin licin permukaan, maka gaya gesek makin kecil. Dan begitu pula dengan permukaan yang kasar. Makin kasar permukaan, maka gaya gesek makin besar. Gaya gesek memiliki beberapa manfaat, diantaranya menghentikan benda yang sedang bergerak, menahan benda agar tidak bergeser, menghasilkan panas, misalnya gaya gesek yang timbul ketika kita menggosokkan kedua belah tangan kita dapat menghangatkan badan. Kemudian mengikis benda, sebagai contoh gaya gesek yang timbul dari amplas terhadap kayu dapat membuat kayu menjadi halus. Selanjutnya mencegah benda tergelincir, contoh gaya gesek antara sepatu dan lantai, membuat kita tidak tergelincir. Oke, memori rangkum ya materi tadi. Yang pertama, gaya tarik bumi atau gaya gravitasi bumi dan gaya magnet adalah dua gaya yang berbeda. Gaya gravitasi bumi disebabkan oleh massa bumi, sedangkan gaya tarik magnet disebabkan magnet. Magnet terjadi karena ada muatan listrik yang bergerak. Gaya gravitasi dapat menarik semua benda yang memiliki massa, sedangkan gaya magnet hanya menarik benda logam. Disebutnya benda magnetis ya. Di dalam benda logam terdapat banyak magnet kecil yang disebut domain. Domain tersebut memiliki arah yang acak, sehingga dalam keadaan normal, benda logam tidak menunjukkan sifat magnet. Jika sebuah magnet didekatkan pada benda logam, domain-domain tersebut menjadi teratur yang menyebabkan logam bersifat magnet. Sedangkan gaya gesek bekerja pada permukaan benda yang bersentuhan. Oke,
Untuk latihan Ananda di rumah adalah yang pertama, lengkapi tabel berikut ini. Di sini ada contoh beberapa peralatan elektronik. Apa kegunaannya? Apa perubahan energinya? Energi listrik menjadi energi apa ya? Selanjutnya, berilah tanda checklist pada kolom yang tepat. Beberapa peristiwa di bawah ini, apakah dia gaya magnet atau dia gaya gravitasi? Dan yang terakhir, berilah tanda checklist pada kolom yang tepat. Pernyataan berikut, apakah memperkecil gaya gesek atau memperbesar gaya gesek? Tetap jaga kesehatan. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Tetap semangat Grade 4B. Salam dari Memeri. Selesai belajar, kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.